Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Bapak Haji Bambang Wen MM. Yang kami hormati Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aisyah, dan juga yang kami hormati pengasuh PAY Al-Ustadz Muadzin, serta seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila daris salam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syirratun walikulli syirrotin fatratun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang atas limpahan nikmatnya kita masih diberi nikmat umur, nikmat iman, sehat, sempat, sehingga di bulan Dzulqa'dah ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya, sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, yaitu ketika taat terasa berat, ya. Karena fenomena yang senantiasa yang seringkali kita rasakan ketika di bulan Ramadan, setiap ketaatan terasa nikmat, ya, sehingga kita semangat untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat. Di malam hari kita sibuk dengan ibadah qiyam, dan di siang harinya kita sibuk dengan ibadah syiyam, ya. Namun ketika Ramadan itu pergi, seringkali rasa nikmat ini hilang, ya. Sehingga berubah, yang tadinya taat terasa nikmat, sekarang mulai taat terasa berat, ya, pada sebagian manusia. Oleh karena itu, mari kita bahas. Yang pertama, kita tentu menyadari dan mengakui hal itu tentu menimpa kita, ya. Karena yang pertama, kita menyadari bahwa kita ini bukan malaikat. Karena malaikat yang telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, malaikat disebutkan sifat-sifatnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya para malaikat itu tidak akan pernah bermaksiat atau melanggar apa namanya atas layak sunallaha ma'amaram. Mereka tidak akan pernah melanggar apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sehingga wajar bila malaikat imannya, ibadahnya itu stabil setiap saat. Namun berbeda dengan kita, yang mana kita bukan malaikat, manusia. Selain diberi akal, kita diberi syahwat, diberi hawa nafsu, yang kadangkala menjadikan kita berada di titik yang tertinggi, dan sebaliknya kita berada di titik yang terendah, yang saat itulah taat terasa berat, ya. Maka dengan menyadari bahwa kita bukan malaikat, kita akan semakin terbuka untuk mencari sebab-sebab yang menyebabkan kita berada di titik yang terendah atau taat terasa berat, agar bisa kembali ke titik di mana taat kembali terasa nikmat. Selain itu para ulama, yang kedua para ulama juga sepakat bahwa al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Dan kita lagi-lagi sesuai sabda Nabi, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabin. Setiap anak Adam itu memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat. Sehingga karena kita menyadari manusia yang tidak pernah lepas dari salah dan khilaf, yang mana salah, dosa atau khilaf inilah yang menyebabkan iman kita turun, yang dengannya ibadah atau taat terasa berat, ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, ibadah kita atau tingkah laku, ucapan, perbuatan kita itu ditentukan dengan kualitas hati kita, sebagaimana sabda Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza soluhat soluhal jasadu kulluh. Ketahuilah di dalam jasad ada segumpal darah yang bila baik maka akan baik seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak maka rusak seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah yang menentukan baik atau rusaknya anggota tubuh kita ini disebut qalbun atau hati. Dan hati memiliki sifat sebagaimana seorang ulama mengatakan, summiyal qalbu qalban litaqallubihi, yang artinya hati disebut qalbun karena litaqallubihi, karena sifatnya selalu berbolak-balik, sifatnya selalu berubah-ubah. Sehingga tidak mungkin kalau misalnya sepanjang tahun kita ini bisa pada posisi nikmat dalam taat seperti nikmat dan taatnya kita di bulan Ramadan. Karena memang fitrah dari hati kita itu selalu berubah-ubah. Seorang ulama mengatakan dawamul hal muhal, yang artinya kelanggengan dalam satu situasi al-muhal adalah suatu kemustahilan.
Karena namanya hidup, kadang sehat, kadang sakit, kadang senang, kadang sedih, kadang rezeki lapang, kadang rezeki cukup, maka ibadah juga sama, kadang terasa nikmat, kadang terasa nopo berat. Karena itu memang sudah menjadi fitrah dari hati kita, yang dari hati itu menyebabkan nikmat atau beratnya suatu nopo ibadah yang kita lakukan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, ini yang keempat, Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, beliau bersabda, istaqimu walan tuhsu, yang artinya beristiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu. Kok memerintahkan kepada sesuatu yang kita tidak mampu, Maka jawabannya ada di dalam hadis yang lain, beliau bersabda saddidu wa qaribu, yang artinya tepatlah, istiqomahlah, kalau tidak mampu minimal mendekati istiqomah, bukan berarti kita tinggalkan seluruhnya. Atau dalam kaidah fikih ada kaidah yang berbunyi mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak mampu kita ambil seluruhnya, kebaikan dalam hal ini, maka tidak boleh kita tinggalkan seluruhnya. Memang sholat malam kita tidak selama dan sebanyak ketika di bulan suci Ramadan, namun bukan berarti kita tinggalkan seluruhnya sehingga tidak mengusahakan untuk qiyamul lail setiap harinya. Memang kenikmatan dan kekhusyuan dalam tadarus Al-Quran di bulan Ramadan tidak kita dapatkan di bulan-bulan yang lainnya. Namun bukan berarti tadarus Al-Quran kita tinggalkan seluruhnya. Menahan amarah, menahan hawa nafsu tidak semudah ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Namun bukan berarti kita tidak berusaha berdoa untuk bisa mengendalikan, menahan amarah hawa nafsu di bulan-bulan yang lainnya. Maka kalau kita belum mampu istiqomah, minimal kita mendekati keistiqomahan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad jilid yang kelima nomor 409, Imam Ahmad menukilkan salah satu hadis Nabi yang berbunyi, inna likulli amalin syirratun. Sesungguhnya setiap amal itu memiliki masa semangatnya. Walikulli syirratin fatratun. Sebaliknya, setiap masa semangat pasti ada masa futur atau masa di mana iman kita sedang turun sehingga taat terasa berat. Namun kemudian Nabi SAW memberikan tipsnya, terutama bagaimana saat kita terasa berat untuk taat, apa yang harus kita lakukan. Maka beliau Nabi SAW bersabda, faman kanat fatrahu ila, faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Barang siapa yang semasa fatroh, semasa iman sedang turun, ibadah terasa berat, kok dia masih tetap di dalam batasan-batasan sunnah, faqad ihtada, maka dia termasuk orang yang diberi petunjuk dan sangat mudah untuk bisa naik ke masa dia bisa semangat atau titik puncak terbaiknya dalam ibadah. Sebaliknya, wa man kanat fatrahu ila bid'ah faqad dhalla. Barang siapa yang di masa iman sedang turun, sedang fatroh, ibadah terasa berat, melakukan hal yang
bid'ah atau melakukan hal yang berbau maksiat, faqad dhalla, maka yang ada akan semakin jauh dari Allah, semakin turun imannya sehingga semakin sulit untuk bisa menaikkan kondisi semangatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ternyata dinamika beribadah seperti ini tidak hanya dirasakan oleh para nabi. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia juga merasakan hal yang sama. Padahal beliau atau para sahabat itu berada hidup langsung bersama manusia yang mulia, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2750, ada kisah yang menarik dua seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Hanzalah bin Ar-Rabi. Hanzalah yang terkenal ada dua, ada Hanzalah bin Abi Amir. Kalau Hanzalah bin Abi Amir adalah seorang sahabat yang dikenal dengan Ghasilul Malaikah, yaitu manusia yang dimandikan langsung oleh para malaikat. Karena kisahnya Hanzalah bin Abi Amir ini baru malam pertama, kemudian ada panggilan jihad, tanpa berpikir panjang beliau langsung berangkat, padahal belum sempat mandi wajib. Maka kemudian di tengah peperangan beliau wafat dan belum sempat mandi wajib. Maka di saat itulah Rasulullah SAW mendapat wahyu yang mengabarkan malaikat berduyun turun untuk memandikan jenazahnya Hanzalah bin Abi Amir. Namun yang terjadi atau yang disebut dalam kisah ini dengan Abu Bakar ini adalah Hanzalah bin Ar-Rabi, seorang sahabat yang mulia yang dipilih menjadi salah satu katibul wahyi, penulis wahyunya Rasulullah SAW. Maka ketika Abu Bakar berjumpa dengan Hanzalah bin Ar-Rabi, Abu Bakar bertanya, "Kaifa anta?" Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjawab, "Nafaqu Hanzalah, nafaqu Hanzalah." Dia mengatakan Hanzalah telah munafik. Dia mengakui dirinya sendiri bahwa dia memiliki ciri orang munafik. Namun bukan sebenarnya beliau orang munafik, karena kekhawatirannya beliau tentang kenyataan yang dialami oleh Hanzalah. Apa kenyataan yang dialaminya? Sebelumnya Abu Bakar mengomentari, "Subhanallah ma taqul." Maha suci Allah, apa maksud yang engkau katakan wahai Hanzalah? Qultu, Hanzalah mengatakan, saya berkata, "Takunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah." Kita itu ketika sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan diingatkan dengan surga dan neraka. Surga dan neraka itu seakan-akan berada di depan mata kita. Hatta ka'anna ra'yu ainin, sampai-sampai seakan-akan kita benar-benar melihat neraka dan surga ada di hadapan kita. Sehingga taat selalu semangat, maksiat selalu ditinggalkan. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita sudah pulang dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afasna al-azwaj wal aulad wad dhayyi'at, maka kita kembali ke rumah mulai sibuk dengan anak, dengan istri, dengan urusan duniawi. Kemudian apa? Fanasina katsiran, maka kemudian kita lupa banyak nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya taatnya itu tidak sehebat ketika berada di dekat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut Hanzalah,
ketidaklanggengan ketaatan ini sudah termasuk dari nopo kemunafikan, saking khawatirnya nggih. Ini orang yang taat. Qultu kemudian qala Abu Bakar fallahi inna lanulqiya mithlu hadza. Maka Abu Bakar pun mengatakan, sekelas Abu Bakar mengatakan, demi Allah, kalau kamu seperti itu, aku juga sama seperti itu. Artinya ketaatan kita, iman kita ini berbeda ketika bersama langsung Rasulullah dengan ketika kita setelah nopo pulang ya. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar. Maka kemudian saya dan Abu Bakar pergi hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqu Handalah. Maka kemudian Handalah berkata, Handalah telah munafik ya Rasulullah, Handalah telah munafik ya Rasulullah nggih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa madaka, apa maksud dari munafik yang kamu katakan? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ru'yu ainin. Ya Rasulullah, ketika aku bersama kamu, bersama engkau nggih, engkau mengingatkan kami dengan neraka dan surga seakan-akan kami melihatnya langsung di hadapan kita. Kemudian fa idza kharajna min indika afasna ala azwat wal aulad wad dhayyat. Namun ketika kita pulang, maka kita sibuk dengan anak, istri, dengan duniawi, nasina katsiron, maka kita lupa banyak nggih tentang nasihat-nasihat tadi. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turukikum. Andaikan, demi Allah, andaikan engkau bisa langgeng ketaatanmu seperti engkau bersamaku, seperti engkau di dalam majelisku, maka sudah tentu para malaikat akan menyalami kalian di tempat tidur kalian, di jalan-jalan kalian. Artinya kalau kita bisa stabil 24 jam setiap hari, maka sudah tentu para malaikat akan memberi hormat, memberi apresiasi kepada kita. Namun nyatanya apa? Walakin ya Handalah sa'atan wa sa'atan thalatha marratin. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wahai Handalah, namanya iman, namanya situasi, kondisi itu satu waktu ya taat nggih, satu waktu ya kadang terasa nopo berat. Satu waktu taat, satu waktu terasa nopo berat. Jadi ketika taat terasa berat itu termasuk dari nopo manusiawi. Akan tetapi sebagai orang yang beriman nggih, tentu menginginkan yang terbaik nggih, sehingga ketika dalam masa fatrah atau masa taat terasa berat, kita tidak boleh nopo tinggal diam. Kemudian selanjutnya ada 4 tingkatan fatrah atau ada 4 tingkatan iman seseorang ketika nopo menurun nggih. Tingkatan yang pertama masih tingkatan ringan nggih. Tingkatan kedua mulai agak berat, tingkatan 3 berat nggih. Dan tingkatan yang keempat adalah mulai sangat berat atau bahkan nopo parah sekali nggih, atau stadium 4 nih kalau kanker nih. Maka yang pertama tingkatan fatrah adalah masa ketika seorang malas beribadah namun tetap menjaga kewajiban. Maka inilah yang disebut fatrah manusiawi, masa futur, masa menurun yang masih dalam koridor nopo sunnah. Malasnya bukan malas melakukan kewajiban, namun malasnya halnya dalam hal-hal yang nopo sunnah. Mungkin tidak bisa istiqomah, namun kita sesekali atau 2 kali kita nopo tetap melakukan. Maka kalau di bulan Dzulqa'dah sudah mulai
bolong tahajudnya, sudah mulai bolong nopo tadarusnya setiap hari. Ini sudah alarm bagi kita sedang di dalam masa futur atau fatroh stadium 1 nggih. Yaitu apa? Semangat dalam taat, malas dalam menjalankan sunnah, namun masih tetap menjaga yang wajib. Dan ini masih dalam koridor waman kanat fatrotuhu ila sunnah faqadih tada. Barang siapa yang dalam masa fatrohnya masih dalam koridor sunnah, yaitu menjaga yang wajib, masih menutup aurat, masih menjalankan sholat 5 waktu, masih menjaga lisannya dari berkata kotor, maka ini masih fatroh yang tahap yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masa fatroh atau futur yang sudah mulai malas melakukan kewajiban, sehingga dia berani atau berani atau sengaja mulai meninggalkan hal-hal yang wajib. Sholat yang tadinya 5 waktu sekarang mungkin hanya 4 waktu atau mungkin 3 waktu. Ada atau tidak di sini kira-kira? Tidak ada. Kalau di pondok insya Allah sholatnya 5 waktu. Namun kalau di rumah kira-kira masih 5 waktu atau tidak? Nah, kalau masih berarti faqadih tada, masih diberi petunjuk, karena memang sebenarnya kapanpun dimanapun Rabbunallah hayyun la yamut, dimanapun kapanpun sebenarnya Tuhan kita adalah Allah, zat yang maha hidup dan tidak pernah akan mati. Seharusnya tidak boleh berubah, apalagi terlalu drastis perubahannya itu. Mungkin kalau pas di PAY atau pas di pondok sholat jamaah 5 waktu, mungkin kalau pas di rumah ya ada yang tidak jamaah namun tetap sholat 5 waktu, maka itu masih fatroh yang pertama yang masih dalam koridor sunnah. Namun kalau sudah mulai meninggalkan yang wajib, ada masalah, ketika ada masalah mulai berani untuk tidak sholat, mulai untuk membuka aurat, dengan alasan untuk mencari ekonomi, atau mulai untuk melakukan hal-hal yang dilarang, judi online, atau minuman keras, maka ini sudah fatroh stadium 2 yang sudah keluar dari koridor sunnah atau petunjuk. Dan yang ketiga, setelah meninggalkan kewajiban, kalau dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidaklah demikian, bal rona, tetapi ron ini adalah noda hitam atau bintik hitam, ala qulubihim yang menempel pada hatinya itu, maka nu yaksibun, disebabkan atas apa yang telah dia lakukan. Jadi semakin kita meninggalkan kewajiban maka berdosa, sehingga muncul bintik hitam. Kalau sudah muncul bintik hitam maka hatinya semakin gelap, semakin keras. Kalau sudah semakin keras, naik ke stadium yang ketiga, yaitu futur sampai atau futur yang mana senang dengan kemaksiatan. Jadi kalau kita sudah senang dalam kemaksiatan, ini sudah masuk ke stadium yang ketiga. Nonton hal yang tidak baik, atau mungkin berbohong setiap hari, seakan-akan kalau tidak berbohong maka ada yang kurang. Maka kalau maksiat sudah menjadi candu bagi kita, maka waliyadzubillah ini sudah futur tingkat yang ketiga. Kalau orang sedang tidak futur, maksiat itu tidak menarik.
seenak apapun zahirnya maksiat, bagi orang yang sedang syirroh atau semangat dalam taat tidak akan tertarik. Ataupun yang futur tingkatan yang ke-1, maksiat juga tidak menarik baginya. Namun kalau sudah sampai tingkatan 3, maka maksiat itu sudah menjadi candu, sudah terasa nikmat, sehingga ketika ada kesempatan yang dicari pasti adalah kemaksiatan, wal iyadu billah. Dan yang keempat, futur yang paling berat adalah futur ketika seseorang sudah mulai benci kebaikan, benci orang baik. Jadi kalau ada orang sholat, ada orang ngaji, malah dibenci oleh dirinya, seakan-akan mengganggu kehidupannya. Nah, ini waliyadzubillah, kalau kita sudah pada stadium yang keempat, sampai membenci kepada kebaikan, membenci kepada orang-orang yang baik, yang melakukan ketaatan. Yang ada hanya suudzon, orang memberi salam malah dikatakan sok alim, orang menasihati kita malah dikatakan sok suci, dan lain sebagainya. Maka ini sudah termasuk dalam futur yang parah atau yang paling berat, yang keempat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu ada beberapa tanda kita sudah mulai futur, baik di futur yang pertama terutama, kita bisa mengidentifikasi apakah kita saat ini sedang pada masa semangat atau masa berat dalam taat. Yang pertama, orang yang sedang dalam futur adalah malas untuk beribadah. Kalau misalnya ada panggilan adzan, sedang main HP, maka biasanya lah wis adzan. Atau contohnya kalian sedang enak-enak main, tiba-tiba sudah waktunya ngaji, maka mainnya sudah diminta untuk berhenti. Kira-kira alhamdulillah atau astagfirullah ini biasa? Alhamdulillah. Enak-enak tidur, malah dibangunkan oleh ustadz-ustadzanya untuk apa? Sholat malam. Alhamdulillah atau astagfirullah? Alhamdulillah. Maka kalau kita sudah mulai malas, nggak tertarik, terasa berat, nah ini sudah mulai tanda-tanda futur, walaupun itu dalam hal-hal yang sunnah. Kemudian yang kedua, selain malas beribadah, muncul atau bahkan semangat untuk bermaksiat. Mungkin ghibah, mungkin zina mata, zina tangan, zina telinga, atau mungkin zina hati bisa juga. Kita suudzon kepada seseorang, kita benci, kita dendam, kita sombong, maka ini sudah termasuk maksiat. Maka kalau kita sudah senang atau semangat keinginan dalam hal-hal yang mengandung maksiat, ini sudah tanda kita sedang futur. Atau yang ketiga adalah dijangkiti penyakit at-taswif. At-taswif ini artinya menunda-nunda. Sudah ada adzan, lah nanti dulu, ini drama Cinanya, drajinnya sama drakornya masih belum selesai. Nanti kalau saya paus, sholatnya tidak khusyuk. Leres atau tidak? Maka kalau kita sudah mulai menunda dalam kebaikan, ini sudah termasuk tanda kita sedang futur. Kalau orang sedang semangat, jangankan menunggu qomat, sebelum adzan saja dia sudah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Orang ketika di tanah suci, sedang haji atau umroh, kira-kira kalau sholat subuh berangkatnya jam berapa Bapak Ibu sekalian? 3, padahal subuhnya jam 4 atau setengah 5. Kalau berangkat sholat Jumat jam berapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Jam 9. Sholat Jumatnya padahal ya jam setengah 12 atau jam 12. Ketika pulang ke tanah air, sholat Jumatnya berangkat jam berapa Bapak-bapak?
Jam 12 katanya. Nah, masbuk lagi nggih. Alhamdulillah daripada tidak sama sekali nggih. Nah, maka kalau sudah menunda-nunda, ini sudah tanda amal kita berada dalam kondisi futur atau menurun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya adalah meremehkan dosa-dosa kecil nih. Ini juga termasuk tanda kita sedang futur. Paling cuma ngejek ya, paling cuma ngumpetin sendal, paling cuma ngerasa nih. Maka kalau sudah mulai meremehkan dosa-dosa kecil, nah ini sudah termasuk dalam fatrah. Seorang sahabat Nabi yang mulia menjelaskan seorang mukmin itu seharusnya memandang dosa yang kecil seperti sebuah gunung yang besar yang siap menimpa atau siap untuk menimbun dirinya, sehingga takut sekali untuk melakukan dosa walaupun termasuk dosa kecil. Sebaliknya orang yang fasik, orang yang fajir, memandang dosa besar itu seperti dosa kecil ya. Dan dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan la saghirata ma'al israr, yang artinya tidak ada namanya dosa kecil ketika dosa itu diulangi terus menerus. Maka yang kecil tadi karena diulangi terus menerus akan menjadi dosa yang besar. Yang kelima adalah ciri orang futur, hatinya mengeras. Tadi kan ron ala qulubihim, hati itu terkena bintik hitam yang menjadi gelap, menjadi keras sehingga mudah untuk benci, sehingga mudah untuk memusuhi. Padahal permusuhan itu termasuk dosa yang besar yang bisa menghilangkan amal-amal ibadah yang sudah kita usahakan. Dalam sebuah riwayat contohnya Nabi SAW bersabda, "Thalathun la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim." 3 golongan yang mana ibadah sholatnya tidak akan diangkat walaupun hanya setinggi sejengkal di atas kepalanya. Siapa itu? Yang pertama adalah seorang imam dalam sholat yang mana dia mengimami namun makmumnya itu tidak ridho, tidak ikhlas diimami oleh siapa? Oleh imam tadi. Nah, yang kedua adalah seorang istri yang marah, istilahnya buang muka kepada siapa? Suaminya. Dan yang ketiga adalah rojulani yatasorimani, 2 orang yang sedang bermusuhan. Waliyadzubillah. Kemudian kerasnya hati ditandai selain benci dia akan sombong. Sombong yang hakiki menurut sabda Nabi adalah batorul haq wa ghamtun nas. Orang sombong yang sebenarnya adalah ketika dia menolak kebenaran dan dia mulai meremehkan orang lain atau meremehkan manusia. Ketika ada kelebihan dia menganggap orang lain lebih rendah, lebih hina, lebih tidak mulia dari dirinya, waliyadzubillah. Maka ini kesombongan yang sesungguhnya. Walaupun mungkin tidak memakai mobil mewah, walaupun mungkin hanya berjalan kaki, namun ketika dinasihati menolak dan ketika berjumpa dengan orang lain merendahkan, maka ini sudah termasuk dari kesombongan yang hakiki. Selanjutnya, setelah tanda-tanda futur tadi ada beberapa sebab-sebab utama terjadinya futur. Yang pertama adalah hubbud dunya, cinta dunia. Karena ketika kita lebih mencintai dunia, sudah otomatis sinyal kita atau cinta kita kepada akhirat akan berkurang.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'la nggih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal akhiratu khairu wa abqa nggih. Dan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih nopo kekal. Maka sinyal kita agar sinyal akhirat kita agar tetap kuat, maka buang cinta nopo dunia. Bukan berarti kita tidak boleh untuk memiliki dunia, akan tetapi jangan sampai dunia yang berada di tangan kita masuk ke dalam nopo hati kita, sehingga pikiran tujuannya hanya nopo dunia sampai lupa untuk akhirat kita. Yang kedua adalah terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Dengan banyaknya dosa, baik yang kecil apalagi yang besar, diulang-ulang semakin mengeraskan hati, yang mana menjadikan iman semakin tipis. Yang ketiga adalah berlebihan dalam hal yang mubah. Hal yang mubah itu tidak dilarang, namun ketika berlebihan akan membahayakan keimanan kita. Banyak makan makanan halal boleh atau tidak? Boleh. Namun kalau kebanyakan makan, kira-kira apa akibatnya? Kekenyangan, ngantuk, kemudian mau sholat berat pokoknya maksiat semakin lebih dekat. Karena ada sebuah riwayat yang menyebutkan dengan lapar itu pintu-pintu masuk setan akan semakin mengecil, akan semakin kecil kemungkinan setan bisa mengganggu kita. Sebaliknya berarti ketika kekenyangan akan semakin mudah atau dekat dengan kemaksiatan. Tidur boleh atau tidak? Boleh. Namun kalau kebanyakan tidur, maka ini tidak akan baik untuk iman kita. Coba saja kalau pas liburan habis sholat subuh tidur, nanti bangun-bangun adzan zuhur, sholat, kemudian tidur lagi, sampai asar setelah sholat tidur lagi. Pasti hati kita akan dalam kondisi yang tidak baik, sehingga sesuatu yang mubah itu boleh, namun tidak boleh berlebihan, apalagi yang mengandung dosa. Yang mubah saja membahayakan bila berlebihan, apalagi yang mengandung dosa. Kemudian yang keempat adalah lingkungan dan teman yang buruk. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Furqan ayat 27 sampai 28, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang-orang kafir, orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Mereka mengandaikan ketika sedang disiksa, andaikan dulu aku di dunia mau mengambil si fulan, artinya orang yang soleh itu, sebagai temanku, tentu aku hari ini tidak akan ada di neraka. Karena apa? Pepatah Arab mengatakan as-sohib sahib, namanya teman itu pasti akan menarik kemana teman itu pergi. Kalau teman kita ahli sholat, insya Allah kita akan tertarik menjadi ahli sholat. Teman kita ahli Quran, maka insya Allah kita pun akan tertarik masuk ke dalam ahli Quran, dan seterusnya. Kalau teman kita ahli tidur, itu kita juga akan tertarik menjadi ahli tidur nih. Kemudian selanjutnya adalah lemahnya ilmu agama, lemahnya ilmu agama. Sebagaimana dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui berilmu dengan orang yang tidak mengetahui, atau orang yang tidak berilmu? Tentu berbeda. Kemudian yang keenam adalah melalaikan zikir dan tilawah Al-Quran.
Dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2 tadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang mukmin itu ketika disebut asma Allah bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat Allah zadatuhum imana, maka imannya akan apa? Bertambah. Sehingga mengaji atau tadarus Al-Quran akan menambah iman kita. Ketika iman bertambah, insya Allah amal akan meningkat. Zikir juga sama. Dalam Quran surah surah Toha ayat 124 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku maka hidupnya akan sempit. Sempit di sini tidak hanya sekedar sempit dalam urusan ekonomi, namun terasa sempit ketika dipanggil untuk beribadah. Baik, saya kira itu sebab-sebabnya, sehingga tips untuk menghilangkan futur ya sesuai dengan sebabnya. Kalau kita disebabkan karena dosa dan kemaksiatan, maka perbanyak istighfar dan taubat. Sehingga semakin bersih kembali hati kita, maka iman akan meningkat. Kemudian kalau dalam hal berlebihan karena hal yang mubah, ya berarti batasi. HP juga sama, main HP mubah, namun kalau terlalu banyak akan menjadikan kita futur, maka batasi. Hubbud dunya, nah kalau kita futur karena cinta dunia, ya berarti kita balik menjadi cinta akhirat, atau kita jadikan dunia sebagai sarana meraih tujuan akhirat kita. Kalau lingkungan atau teman yang buruk, ya berarti pergi cari teman dan lingkungan yang baik. Dan itu pernah dikisahkan seorang ulama tabi'in yang mana Fudail bin Iyad, seorang perampok yang handal di zamannya. Namun ketika mendengar ayat Al-Quran di malam hari yang mana dibaca oleh penghuni rumah yang akan dirampok, kemudian dia tergetar hatinya, sehingga keesokannya dia meminta maaf dan berhijrah ke Mekah untuk mencari lingkungan yang baik, yang mendukung dirinya untuk berubah. Kemudian kalau lemahnya ilmu, ya berarti hadir dalam majelis ilmu. Melalaikan zikir dan Al-Quran, ya berarti tingkatkan tilawah Al-Quran dan membaca zikir. Kalau masih susah lagi, maka perbanyaklah mengingat kematian. Setiap orang yang hidup pasti akan mengalami mati. Dan ketika kita meninggal, tidak ada yang kita bawa kecuali amal soleh kita. Dan setiap perbuatan pasti akan kita pertanggungjawabkan, sehingga kita akan lebih bisa mengontrol, mengerem ucapan dan perbuatan kita. Karena ini sudah setengah 9. Kita cukupkan dulu dan kita sejenak untuk berdoa kepada keluarga yang berakikoh pada hari ini. Baik, mari kita sejenak tundukkan pandangan, mengangkat kedua tangan, merendahkan hati kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat baik kita dan keluarga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada sohibul aqiqah pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Ya Allah, sebagai wujud syukur, ya Allah, jadikanlah Muhammad Zafian Pratama bin Yudatama Dwi Putra
menjadi anak yang solih, menjadi anak yang alim, menjadi anak yang nafi, cerdas dan bermanfaat untuk dunia dan juga akhiratnya. Allahumma rabbi habli minas solihin, rabbi habli minas solihin, rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dari awal sampai akhir, apabila ada kata sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.